Om Swastiastu, kembali lagi bersama saya Dyuki di channel Buka Box. Nah, kali ini kita berada di Buka Box Review. Nah, oke. Kita sekarang akan ngebahas tentang WiFi, provider WiFi, yaitu IndiHome. Mungkin dari kalian udah banyak tahu tentang IndiHome karena setahu saya IndiHome udah menjamur lah di mana-mana, udah kayak jamur lah, menjamur di mana-mana. Di mana-mana ada IndiHome. Jadi IndiHome tuh masih jadi prioritas utama pemasang WiFi lah untuk saat ini. Karena memang IndiHome tuh udah mencangkup banyak tempat lah. Sedangkan provider yang lain itu masih cuma ada di beberapa wilayah, sedangkan IndiHome tuh udah sampai seluruh tempat gitu loh. Walaupun kalian di ujung gunung mungkin udah ada IndiHome di sana. Oke, sekarang kita akan ngebahas tentang IndiHome. Ini lebih ke apa ya? Karena saya juga pernah pakai IndiHome dan teman saya sekarang pakai IndiHome. Dia pakai IndiHome di kampungnya. Dan banyak teman-teman saya yang pakai IndiHome itu hampir sama permasalahannya sama saya yang dulu. Itu pertama di harganya. Harganya itu udah apa ya? Di keadaan sekarang udah banyak ada WiFi, udah banyak saingan lah untuk IndiHome. Harganya itu masih gila banget malah. Oke, kita bakalan ngebahas sekarang untuk paketannya itu. Sama, saya kan dulu pakai yang 20 Mbps dan teman saya sekarang juga pakai yang 20 Mbps. Kapan masangnya? 1 tahun yang lalu ya. Teman saya itu masang 1 tahun yang lalu sampai sekarang. Sedangkan saya juga 1 tahunan lebih lah yang lalu, tapi sekarang saya udah sadar. Beberapa bulan lalu saya udah sadar, udah tercerahkan, dapat hidayah mungkin dari Tuhan. Makanya saya udah nggak pakai IndiHome lagi. Saya ini mewakili orang-orang yang pakai IndiHome mungkin. Nah, review sekarang saya ini itu tentang ya tadi saya bilang paketannya. Nah, sekarang kita langsung saja ke paketannya. Di sini paketannya ada yang kita jangan hiraukan yang promo ini. Kita lihat yang paket 2P sama 3P. Kita lihat yang 2P itu adalah internet plus TV. Terus yang 3P itu paket internet plus TV plus phone. Mungkin paket yang TV nggak ada phone-nya. Oh iya, paket yang TV itu nggak ada phone-nya. Kita lihat di sini. Kita lihat harganya. Ini harganya untuk yang 20 Mbps aja itu harganya 345.000 per bulan. Dan sedangkan yang 50 Mbps ini 560, terus seterusnya yang 100 itu 915 dan seterusnya. Terus ini ada yang TV musik dan lain-lain. Nah, kita bahas yang 20 Mbps ini dulu. Di sini harganya itu 345, udah sama TV. Dulu saya pas bilang itu kalau kan saya dulu bayarnya 385 itu tanpa TV loh, itu jadi internet sama phone aja, tapi saya nggak pakai phone-nya, jadi cuma internet aja, itu yang 385. Nah, teman saya yang sekarang, lucunya teman saya yang sekarang itu pakai yang 20 Mbps juga, itu harganya 385 dan itu harganya sama aja dengan yang dulu, padahal katanya paketan IndiHome itu udah berkurang lah, udah lebih murah lah intinya. Kita lihat coba langsung paketannya yang sekarang yang ada di webnya. Ini paketannya itu yang internet plus phone yang saya dulu pakai yang 20 Mbps juga. Sekarang itu harganya cuma 240.000 per bulan. Itu jauh banget sih dari 385.000 per bulan. Tapi itu karena nggak tahu ini udah masuk PPN atau enggak yang 240 ini. Tapi seharusnya sih walaupun ini ada PPN itu nggak bakalan nyampe harganya 385.000 per bulan kan. Nah, jadi intinya ini sih harusnya udah menurun sih harganya. Tapi ini ada tulisan promo di ujung kirinya. Ini saya tidak tahu apakah ini bakalan tetap harganya segini atau karena ada tulisan promo ini makanya harganya segini. Jadi mungkin nanti kalau udah hilang promo ya udah kalian bayarnya saya dulu 385. Jadi kok tetap mahal gitu. Ini saya nggak tahu orang yang baru setelah promo ini masang, mungkin ada yang setelah promo baru masang IndiHome, mungkin dapat harga yang murah. Mungkin, tapi saya emang belum punya kenalan atau orang yang memang masang IndiHome untuk yang baru-baru ini. Teman saya udah saya tanyain 2 orang, itu emang pemakai lama sih, ada yang 1 tahun, ada yang bahkan udah 3 tahun. Dan itu harganya tetap segitu. Yang teman saya yang satunya malah dia yang 10 Mbps dulu dia, terus tapi plus TV itu harganya 365.000. Itu gila sih harganya untuk 10 Mbps loh. Itu kalian ngedownload film aja mungkin berjam-jam mungkin kalau filmnya 5 GB berjam-jam kalian downloadnya, apalagi buat download game itu aduh sampai berjenggot mungkin kalian baru selesai. Saya sebagai salah satu mantan pengguna kalian, kenapa saya udah berpaling ke tetangga
Itu karena paketan kalian itu waduh itu sangat mahal kayak gitu lah. Udah saya bilang sekarang mahal. Apalagi ya udah sekarang harusnya sih udah ada pengurangan kan. Tapi masa sih pemain lama yang udah 1 tahun, udah 3 tahun itu harganya masih tetap. Itu saya nggak tahu kalian belum update harganya atau kalian belum informasikan juga ke pemakai ke yang berlangganan IndiHome untuk updatean harganya, atau mungkin memang yang udah terlanjur make itu ya udah segitu harganya harus pasang terus, atau mungkin belum ya, harusnya sih belum, kalian mungkin belum menurunkan harga. Kalau memang beneran paketan sekarang harganya itu lebih murah, harusnya yang udah make juga harusnya sih dapat lebih murah kayak gitu. Mungkin dari penonton mungkin ada juga yang udah pakai IndiHome dan harganya tetap mahal, kalian bisa tulis di kolom komentar. Nanti kita diskusikan tentang hal ini, oke? Nah, itu kekurangannya mungkin yang paling kelihatan sih di paketan, di harganya kayak gitu. Terus juga IndiHome itu untuk di sinyalnya, jujur saya sinyal IndiHome itu dibilang jangkauannya sih memang luas sinyalnya. Itu luas sih untuk jangkauan sinyalnya ya, mungkin ya jauh lah kayak gitu, tapi sering putus nyambung gitu loh paketannya. Jadi saya harus berulang kali kayak matiin routernya itu, modemnya itu, terus dihidupin lagi biar udah kembali seperti semula untuk paketannya, untuk sinyalnya. Tapi itu hampir sering sih. Dalam seminggu itu mungkin saya sampai 4 sampai 5 kali sih untuk restart modem kayak gitu. Jadi ya nggak stabil kayak gitu. Untuk sinyalnya juga itu nggak terlalu stabil. Jadi kadang-kadang saya dapat memang up to 20 Mbps, tapi kadang-kadang saya cuma dapat up to 10 Mbps. Itu juga lumayan ngeganggu sih, apalagi kalau kalian emang gamer kayak gitu kan. Penurunan sinyal itu bakalan ngeselin banget. Serius, apalagi kalau tiba-tiba kalian main game gitu, tiba-tiba keluar sendiri karena masalah sinyal, itu udah parah sih untuk ukuran WiFi. Nah, itu saya tadi bilang untuk sinyalnya. Tapi saya kemarin sih sempet ngobrol sedikit sama teknisinya langsung. Katanya dia dulu kan kerja di IndiHome, tapi dia udah beralih ke tetangga lah, ke provider tetangga. Nah, dia jelasin ke saya, kan saya nanya kenapa itu sinyal IndiHome-nya tuh kayak gitulah, kayak ya udah saya nggak mau kasar ya, kayak gitulah. Kenapa sinyalnya kayak gitu? Alasannya karena dalam itu kan ada WiFi box kalau nggak salah namanya. Dalam kan ada tiang gitu kan, di setiap tempat yang ada WiFi, di setiap wilayah yang udah ada WiFi-nya itu pasti ada tiang-tiang masing-masing provider. Mungkin ada tiang IndiHome, Bisnet, mungkin CBN, XL Home gitu kan. Nah, di masing-masing tiang itu ada namanya WiFi box. Dan WiFi box itu ada kayak total user yang bisa make WiFi dalam WiFi box itu. Jadi semuanya kalian ada dalam satu wilayah, ada satu tiang. Mungkin tiang itu cuma bisa ngejangkau 8 orang user, 8 orang yang pakai WiFi. Jadi kalau kalian mau dalam tempat itu mau masang WiFi lagi, ya udah nggak bisa gitu loh, pakai tiang yang sama, pakai WiFi box yang sama. Nah, sedangkan IndiHome itu katanya dia anggap udah 8 orang nih, 8 orang user yang udah pakai WiFi. Nah, kalau IndiHome ini itu ada orang lagi baru yang masuk, ya udah dipasang sama dia, kayak ditumpuk-tumpuk gitu loh orang yang masang. Walaupun cuma maksimal up to 8 orang, tapi dia bisa pakai sampai 12 orang gitu. Jadi katanya itu kemungkinan yang bikin sinyalnya agak naik turun kayak gitu. Tapi nggak tahu juga sih, itu kata orangnya. Saya nggak terlalu ngerti juga tentang WiFi. Jadi ya nggak tahu sih benar apa salahnya. Tapi ya kayak gitu yang dijelasin sama dia. Ya, tapi seperti yang saya bilang tadi, bagusnya IndiHome itu ya memang karena jangkauannya luas gitu. Jadi di banyak wilayah itu hampir IndiHome bisa ngejangkau kayak gitu. Jadi intinya kalau kalian ada di dalam wilayah yang cuma IndiHome aja yang ngecangkup wilayah kalian, ya udah nggak apa-apa pakai IndiHome kayak gitu, daripada kalian nggak ada WiFi kan. Jadi ya kalian ya nggak apa-apa bertahan dengan paketan yang dari 20 Mbps. Saya nggak tahu ada yang 10 Mbps nggak sekarang. Padahal di paketannya ini kan 20 Mbps, tapi teman saya masih berlangganan yang 10 Mbps. Mungkin
Ya mungkin gimana ya, mungkin spesial teman saya makanya masih dapat yang 10 Mbps. Ya kayak saya bilang tadi, ya kalau nggak ada banget yang lain ya udah kalian nggak apa-apa pakai ini. Tapi kalau kalian berada di wilayah yang banyak pilihan provider kayak Biznet, CBN, saya bukan promosi ya, Biznet, CBN dan XL Home mungkin, kalian ya bisa bandingin sendiri lah yang mana lebih bagus dari segi harga, kecepatan mungkin, dan juga customer service. Kalau customer service sih hampir semua wifi sama aja sih kayaknya. Ya lebih direspon dikit lah untuk yang komplain kan, apalagi di home pasti udah banyak banget orang yang komplain. Saya yakin itu mungkin bisa diperbaiki sedikit untuk customer service-nya, karena kita juga sebagai pembeli, sebagai pemasang apa ya, sebagai orang yang berlangganan itu juga apa ya, perlu didengar kayak gitu. Setidaknya kalian juga ada itikat baik lah buat ngejawab atau ngejelasin kenapa sinyalnya begini. Pasti kita lebih bisa menerima kayak gitu daripada kalian ya sama sekali cuek gitu loh, nggak acuh-acuh gitu sama kita. Jadi bakal bikin lebih kesel lagi kayak gitu. Bahkan bakal ada pikiran-pikiran buat pindah provider jadinya kayak gitu. Jadi ya tingkatkan lagi pelayanannya. Oke, itu aja video untuk hari ini. Mungkin dari kalian ada yang punya pertanyaan mengenai IndiHome, atau mungkin kalian memiliki pendapat yang berbeda dengan saya. Kalian bisa tulis di kolom komentar. Saya bakalan baca dan saya akan berusaha menjawab satu-satu semua pertanyaan kalian. Oke, ya intinya keputusan saya untuk berganti provider itu lumayan tepat. Saya pribadi, saya bukan menjelek-jelekan IndiHome atau bagaimana. Saya cuma menjelaskan kenyataannya seperti itu. Karena ya udah sering banget saya protes ke CS-nya mereka dan lain-lain, tapi memang karena gak ada respon, ya udah saya pindah kayak gitu. Oke, itu aja. Kalau kalian suka video ini, kalian bisa klik tombol thumbs up, dan kalau nggak suka, kalian bisa klik tombol thumbs down. Suksma.